Ada nggak anak bunda yang awal perkembangannya itu baik, ya, tapi menginjak dia usia 2 tahun ke atas, lama-lama kemampuannya malah menurun, bahkan sampai hilang gitu, ya. Jadi bunda, ada ya anak yang dia itu dari kecilnya itu perkembangannya normal, aman. Usia 6 bulan dia sudah mulai bisa babbling, usia 1 tahun dia sudah mulai bisa manggil, sudah mulai bisa berjalan gitu ya, kemudian mulai berlari, kemudian bisa menggabung kata, dan seterusnya gitu ya. Jadi perkembangannya itu normal, dari mulai usia dia 0 sampai menginjak usia 2 tahun. Nah tapi menginjak usia 2 tahun, 3 tahun ke atas, naik terus ke atas, semakin bertambahnya usia si anak ini, tapi kemampuannya justru semakin menurun. Bukannya semakin meningkat, tapi semakin menurun gitu. Ya, ada nggak anak muda yang seperti itu? Yaitu namanya adalah regresi atau penurunan kemampuan. Kalau bahasa ilmiahnya, dalam jenis-jenis anak autis itu namanya adalah childhood, ya. Namanya adalah childhood disintegrative disorder, ya. Jadi ini adalah gangguan yang dirasakan oleh anak-anak yang menginjak usia 2 tahun ke atas, ya. Jadi semakin bertambahnya usia, penurunan kemampuan itu semakin banyak gitu. Yang tadinya udah boleh bisa ngomong nih gitu, tiba-tiba kemampuannya lama-lama menghilang. Yang tadinya udah bisa, Pak, ayo main, Pak, ayo main. Lama-lama cuman main, lama-lama cuman ah, 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 gitu. Lama-lama penampilannya menurun gitu, ya. Baik dalam kemampuan berbicara, dalam akademiknya juga gitu ya. Bahkan dalam penurunan kemampuan fisiknya juga itu. Itu namanya childhood disintegrative disorder. Jadi ini bunda adalah sebuah gangguan. Ini adalah salah satu dari jenis tipe-tipe anak autis ya. Tipe-tipe anak autis kan ada 5 nih. Salah satunya adalah si childhood ini ya. Jadi si anak ini pada saat awal mulanya perkembangannya normal, makin kesini penurunan kemampuannya semakin kelihatan. Lama-lama kemampuannya dia malah nggak kuasai lagi gitu, bahkan hilang sama sekali gitu. Nah, ini bunda harus cepat yang namanya dilakukan intervensi. Jangan dibiarin. Kenapa? Bunda sudah lihat nih, tadi awalnya nggak ada masalah kok tiba-tiba dia hilang kemampuannya. Ini harus cepat langsung dikonsultasiin bunda. Kemana? Bawa ke dokter spesialis anak atau bawa ke psikolog anak. Ya, untuk dilakukan yang namanya assessment dulu. Ya, diobservasi dulu. Ya, masalah anaknya apa. Kalau memang anaknya memang seperti ini gitu ya, ini nggak bisa dibiarin, harus diterapi biasanya. Ya, agar apa? Agar kemampuannya itu tidak hilang lebih banyak. Dan akal bisa memunculkan kemampuannya kembali gitu. Jadi dilatih kembali, sama pada saat orang sudah kehilangan kemampuannya, dia harus dilatih kembali untuk memunculkan kembali kemampuan yang sudah ada gitu. Jadi kehilangan kemampuan ini dialami oleh beberapa orang anak ya, dan ini termasuk dari salah satu tipe-tipe anak autis dan harus butuh yang namanya terapi ya, harus butuh perlakuan khusus bunda ya. Dan jangan lupa bunda ya, sangat dianjurkan untuk bunda membantu melakukan stimulasi di rumah, karena stimulasi di rumah yang bunda lakukan justru itulah yang paling poin pentingnya, bisa memunculkan kembali kemampuannya. Kalau diterapikan cuma sebentar waktunya bunda ya, hanya beberapa jam gitu ya, terus seminggu juga cuma beberapa kali. Tapi kalau stimulasi yang bunda lakukan itu sangat-sangat bisa rapat waktunya ya. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam, bisa berulang-ulang sehingga kemampuannya akan bisa cepat kembali lagi seperti sedia kala gitu ya. Tapi memang butuh konsultasi lagi dari dokter, jadi harus ada kerjasama gitu ya. Supaya apa? Supaya jalannya bener nih, tahu kita arahnya kemana ya. Jadi ada bantuan dari terapisnya, bunda lakukan stimulasi di rumah gitu ya, jaga makanannya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa kasih yang namanya FOA ya. Bantu bunda, anak yang lagi terapi, lagi distimulasi ya, anak-anak punya masalah spesial, autis, ADHD, bantu pakai ini. Supaya apa? Supaya bisa membantu meningkatkan aktivitas otak anak. Bunda, anak yang lagi di terapi butuh bantuan nutrisi dari dalam untuk membantu meningkatkan aktivitas otaknya. Kalau aktivitas otaknya bekerja dengan baik, otomatis ya dia akan bisa merespon dengan baik juga. Otomatis dia akan bisa menjalankan instruksi dengan baik juga. Dan hasilnya apa? Terapinya jadi lebih maksimal, stimulasinya lebih maksimal, hasilnya anaknya lebih cepat bisa kembali kemampuannya lagi gitu bunda ya. Jadi jangan lupa kasih yang namanya FOA juga untuk membantu proses stimulasi dan terapinya. Oke, jadi sebagai pendamping terapi gitu bunda. Oke, semoga bermanfaat.